Salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang oleh kemurahan-Nya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang oleh kuasa-Mu kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami rindu untuk senantiasa disapa oleh kebenaran firman-Mu, yang juga akan senantiasa meneguhkan iman kami, bahkan menuntun kami untuk tetap hidup pada kebenaran. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, karuniakan hikmat pengertian, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah mengenal Allah. Untandai puang matua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengenal Allah bukan sekadar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Saudara-saudara, Yohanes menyampaikan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu, seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan ada dua hal. Pertama, melakukan perintah Kristus. Artinya, seluruh perintah Kristus merupakan yang terutama dalam hidupnya, dan segala tindakannya mencerminkan kebenaran Kristus. Kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus yaitu hidup setia melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus?
Renungkan hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati. Libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati, sebagaimana Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ada sukacita ya Tuhan, kami boleh nikmati, bahwa perjalanan hidup ini sesungguhnya selalu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami bersyukur, firman-Mu terus mengajar kami, menasihati kami, untuk sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah, dengan setia melakukan perintah Kristus. Kami hidup sama seperti Kristus, setia melayani Bapa dengan cara melayani sesama kami. Kami mohon tolonglah kami ya Tuhan. Kiranya dengan hikmat pengertian Allah, kami sungguh-sungguh hidup dalam ketulusan dan kesungguhan hati, sebagaimana Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Diberkatilah kiranya kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Dengan apa yang kami kerjakan, kami usahakan, kiranya juga senantiasa memuliakan Tuhan. Dan kami percaya dalam kemurahan Tuhan, keluarga kami diberkati. Peran kami sebagai suami atau istri ataupun anak-anak juga akan terus dimampukan oleh Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber pertolongan yang akan juga memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit, pun mereka yang dalam duka cita, ataupun beban hidup yang harus dipikul di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kami mengimani tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kekuatan, hikmat Tuhan akan nyatakan, sehingga dalam segala situasi dan keadaan, kami pun percaya kami akan dapat mampu menanggung segala perkara. Dan dalam kemurahan Tuhan, kami juga akan mampu bersyukur dalam segala hal. Kami percaya juga dalam pertolongan Tuhan. Orang tua kami dalam masa tuanya akan diberkati, tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sehingga dimanapun setiap orang tua kami menikmati masa tua, mereka kiranya tetap berbahagia di dalam Tuhan. Dan dalam kemurahan Tuhan jualah, dengan hikmat Tuhan, setiap orang tua kami terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sahabat sejati akan setia menopang mereka di masa tua. Juga kami percaya dalam kemurahan Tuhan, mereka yang menikmati pertambahan usia akan juga terus diberkati. Bahkan apa yang boleh dinikmati oleh setiap anak-anak Tuhan, lewat usaha pekerjaan, lewat perjuangan setiap waktu, bahkan juga kesuksesan yang boleh diraih, kiranya semua itu tetap menjadikan anak-anak Tuhan untuk terus bersyukur dalam segala hal. Kami mohon Tuhan menjaga, menopang, memberkati kami semua dalam pelayanan di mana Tuhan tempatkan kami. Kehadiran gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini kiranya sungguh-sungguh menyatakan kesaksian dan juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Bangsa kami diberkati, pemimpin-pemimpin kami juga diberkati, sehingga dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, kami juga boleh menikmati suasana sukacita Allah. Kami pertaruhkan hidup kami dalam kuasa-Mu, dan kami mohon ampuni dosa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan,
Selamat beraktivitas hari ini. Selamat bersukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.